Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 8 ya dirahmati Allah SWT. Selamat bergabung kembali dengan pembelajaran matematika bersama Pak Harta. Pada kesempatan hari ini kita masih belajar tentang relasi dan fungsi. Setelah kalian memahami betul, sudah tahu betul tentang relasi, bagaimana cara menyatakan relasi, ada 3 yang sudah kita pelajari kemarin dan kalian sudah mahir semuanya. Kita lanjut dengan yang kedua, yang B. Kalau kemarin dari relasi, pengertian relasi, sekarang kita masuk ke fungsi. Anda bisa mempelajari di buku paket juga LKS tentang fungsi. Jadi fungsi itu adalah bagian dari relasi. Jadi suatu relasi itu banyak macamnya. Ya, salah satu diantaranya yang disebut dengan fungsi. Jadi bagaimana pertanyaan fungsi ini saya sampaikan, nanti dibaca di buku. Jadi kalau ada ditanyakan apakah itu fungsi dari A ke B, fungsi dari A ke B, jadi artinya fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat dengan satu anggota himpunan B. Tuh. Jadi kalau ada suatu himpunan A dan himpunan B yang direlasikan, misalnya di sini ada 4 anggota, gitu. Di sini barangkali hanya 3 anggota, ini. Maka apabila setiap anggota A memiliki pasangan dengan tepat satu anggota pada himpunan B, maka itu dikatakan fungsi. Lagi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A, setiap itu semua, setiap namanya setiap anggota A. Jadi semua anggota himpunan A ini harus memiliki pasangan, maka kata-katanya setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A tidak punya pasangan, semuanya harus punya pasangan dan pasangannya harus hanya satu. Oke, bisa dipahami? Namanya fungsi. Itu bentuk kalau kita gambar diagram pasangan seperti ini. Setiap anggota himpunan A memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu. Kalau pasangannya lebih dari satu, tidak boleh. Kalau anggota B boleh pasangannya lebih dari satu, tidak apa-apa. Anggota himpunan yang kedua ini boleh berpasangan lebih dari satu. Itu penjelasan Pak Harto kaitannya dengan fungsi. Bisa dipahami? Ya lagi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus. Relasi khusus fungsi itu di mana setiap anggota himpunan A ini harus memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Itu kalau Pak Harto punya gini, misalnya himpunan P, himpunan H nya ada 3 anggota, himpunan H nya ada 4 anggota, atau dipasangkan gini. Ini. Awas, ini ada suatu relasi
Dari P ke H, bentuk diagram panahnya seperti ini. Ini fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Ini betul setiap anggota P-nya sudah punya pasangan, tapi ada satu anggota himpunan P yang pasangannya 2. Ini bukan fungsi. Kalau seperti ini bukan fungsi. Tuh. Kalau ada lagi misalnya ini bentuk diagram panahnya. Nah, ini yang himpunan X ada 3 anggota, himpunan Y misalnya ada 2 anggota. Kemudian pemasang bentuk diagram panahnya seperti ini. Apakah relasi seperti ini fungsi? Ini juga bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena ada satu anggota. Satu anggota himpunan pertama, himpunan X ini tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan fungsi. Begitu penjelasan kaitannya dengan fungsi. Sudah paham ya nak? Ya. Ini penjelasan kaitannya dengan fungsi. Kemudian ada lagi relasi khusus yang lain. Relasi khusus yang lain yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Ya. Relasi khusus juga ini. Jadi ini suatu relasi yang disebut dengan korespondensi satu-satu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan korespondensi satu-satu apabila setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B dan juga setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Seperti ini. Misalnya gini. Nah, ini kalau kita punya diagram panah seperti ini, relasi dalam bentuk diagram panah seperti ini. Ini namanya korespondensi satu-satu. Yaitu cirinya setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada himpunan B. Demikian juga begitu himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan A. Semua anggota kedua himpunan harus memiliki pasangan. Setiap anggota pada kedua himpunan harus memiliki pasangan dan pasangannya harus satu. Nah, syarat dari bisa terjadi korespondensi satu-satu ini anggota himpunan A dan anggota himpunan B harus sama banyaknya anggota. Ini ada 4 anggota, di sini juga harus ada 4 anggota. Kalau di sini 5 anggota, di sini harus 5 anggota sehingga bisa korespondensi satu-satu. Ini bentuk salah satu bentuknya seperti ini. Jadi asalkan setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A, maka dikatakan korespondensi satu-satu. Contohnya ini. Sekali lagi bahwa ini adalah satu bentuk penulisan suatu relasi. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Pak Arto yang gambarkan dalam bentuk diagram panahnya saja biar gampang diperhatikan dulu. Gitu. Inilah yang namanya fungsi, ini yang namanya korespondensi satu-satu. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke. Nah, biasanya ada pertanyaan. Misalnya diketahui himpunan A itu anggotanya A, B, C, nah gitu. Kemudian ada anggota himpunan B, ini anggotanya 1 dan 2. Ini pertanyaannya, carilah banyaknya
fungsi yang mungkin dari himpunan A dan B. Hitung atau carilah juga boleh. Hitung banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, dari A ke B. Kamu disuruh mencari fungsi-fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin. Itu seperti apa saja, ada berapa banyaknya. Misalnya contoh soal gitu, diketahui hitung banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Nah, itu bisa kamu hitung, kamu cari dengan metode ini, dengan metode diagram panah saja. Nah, misalnya ini jawabannya yang pertama, kita ambil yang pertama misalnya. Ini fungsi yang pertama. Ini himpunan A, himpunan B. Ini anggotanya itu A, B, C. Itu di sini anggotanya 1, 2. Maka fungsi yang pertama adalah ini. Nah, ini kan juga fungsi toh. Nah, saya punya gambar ini. Oh, ini ada 1. Dari A ke B sudah memiliki 1. Kemudian cari lagi yang lain dari himpunan A ke himpunan B. Nyatakan dalam diagram panah saja biar gampang. A, B, C. Itu 1, ini 2. Kemungkinan fungsi yang kedua, pokoknya tidak harus beda loh ya, beda dengan ini, yang berbeda dengan ini fungsi. Ini sudah ketemu 1. Fungsi yang kedua, misalnya ini yang A dengan 2, C, B dengan angka 2. Ini kan sudah berbeda dengan yang pertama tadi, gitu. Ini kan berbeda, ini ke A, ke 1, ini ke 2. Nah, ini sudah ketemu 2. Sudah ketemu 2. Nah, ini kamu harus mencari terus sampai semuanya. Ada berapa banyaknya? Ini hanya tertentu ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ini ada banyaknya tertentu. Jadi seperti ini. Tertentu itu bisa dihitung dengan cara seperti ini, dicari satu persatu. Nah, notah-notahnya. Ini sudah yang lain. Wah, ini misalnya A dengan 1, B dengan 2, C dengan 2. Ini kan sudah berbeda dari 1 dan 2 itu. Gitu. Ini sudah ketemu 3. Masih banyak lagi, kamu harus mencarinya. Silahkan dicari yang lain yang berbeda relasi dari A ke B itu, yang merupakan fungsi, harus merupakan fungsi. Jadi himpunan pertama harus punya pasangan, pasangannya hanya 1. Misalnya ini, nah, A ke 1, B ke 1, C ke 2. Ini ya, ini kan juga sudah berbeda tuh. Ini fungsi, ini fungsi, ini fungsi, ini sudah ketemu 4. Silakan dicari sampai sebanyak-banyaknya, ada berapa banyaknya. Oke, jika anggota himpunan A ini anggotanya ada 3, anggota B anggotanya ada 2, ada berapa banyak? Silahkan kamu cari berapa banyak yang mungkin, relasi yang mungkin. Oke, silahkan dicari. Baik, sudah. Oke. Nah, jawabannya kalau Anda benar, ini ada 9. Ada 9 fungsi dari A ke B. Silahkan dicari kok 9, silahkan dicari. Ada 9 fungsi dari A ke B. Ini nanti ada 9 macam diagram panen yang berbeda tapi dia fungsi. Itu kalau dibalik dari B ke A, silahkan dicari. Silahkan dicari. Kalau
fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Anggotanya ini, anggota himpunan B-nya 2, anggota himpunan A-nya 3. Dibalik nanti ini yang B, di sini yang A, di sini anggotanya 2, di sini anggotanya 3. Kamu cari fungsi, kamu gambar fungsi-fungsi yang mungkin terjadi. Pelan-pelan sampai teliti semuanya. Nanti akan ada ketemu angka tertentu. Ada berapa banyak fungsi dari himpunan B ke himpunan A, di mana A-nya ini, B-nya ini. Gitu. Demikian kaitannya dengan fungsi dan korespondensi satu-satu. Demikian juga korespondensi satu-satu. Korespondensi satu juga bisa dicari ini. Berapa banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ini. Jika anggotanya ada 4, B-nya ada 4. Kamu cari korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ini kan baru salah satu. Bentuknya seperti ini. Yang lain juga bisa kan. Ini Pak Arto menjelaskan yang lainnya, misalnya ini ada 4. Yang penting berbeda. Yang penting berbeda. Ini himpunan A, himpunan B. Ini saya ambil, nah ini ini sudah berbeda dengan yang pertama itu, ya, ya berbeda. Ini seperti ini. Yang kedua dengan yang keempat di sini, yang pertama dengan yang kedua dengan yang pertama, terus ini yang ketiga dengan yang ketiga, yang keempat. Kan ini yang berbeda. Nah, ini sudah ketemu 2. Sudah anggotanya A4, B-nya ada 4 anggota, ada 2. Ini sudah ketemu 2. Ini masih banyak, tidak hanya 2. Silakan dicari berapa banyak korespondensi satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B jika anggota-anggotanya ada 4. Nah, caranya kamu bisa mencari urut. Kalau anggotanya 1, ada berapa banyak? Kalau anggotanya 2, ada berapa banyak? Anggotanya 3, berapa banyak? Anggotanya 4, berapa banyak? Nanti kalau ditanyakan ada 5 anggota, 6 anggota, itu kamu tinggal menemukan rumusnya. Untuk fungsinya juga begitu. Demikian penjelasan Pak Arto kaitannya dengan fungsi dan korespondensi satu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri, kurang lebihnya dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.